Ada satu kisah yang menarik di mana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sedang duduk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansar. Jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya lagi, hari yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan perkataan yang sama, dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri pergi, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut, lalu berkata kepadanya, aku bermasalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari. Maka orang tersebut menjawab, silahkan. Lalu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik pun melanjutkan tutur kisahnya. Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang hadir, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu kemudian berkata, tidak ada kecuali amalku yang kau lihat. Lalu kemudian Abdullah bertutur, falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisha wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iyyah. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seseorang muslim pun, dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah sahabat yang memberikan inspirasi kepada kita agar kita bisa mengikuti menjadi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan berlapang dada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah amal ibadah kita, dan tentunya
kita termasuk golongan orang-orang yang soleh yang diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.